Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang berkaitan dengan tugas belajar di luar kelas yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menjawab soal yang berkaitan dengan sistem belajar Pan Learning. Pertanyaan nomor pertama yaitu apa pengertian dari Pan Learning? Pan learning adalah proses belajar mengajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap anak seperti kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan bagi anak tersebut sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak tersendiri. Dan yang nomor dua, mengapa proses belajar itu harus menyenangkan atau harus fun learning? Yaitu agar meningkatkan motivasi belajar mereka sehingga terciptanya kesadaran terhadap mereka bahwa belajar itu menyenangkan sehingga tidak ada paksaan untuk mereka, tidak ada paksaan dan ketidaknyamanan selama belajar proses belajar tersebut. Nomor 3, apa tujuan dari Pan Learning? Tujuan dari Pan Learning itu yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik sehingga anak mau melakukan proses belajar yang penuh dengan sukacita dan cinta dan kasih terutama sehingga mereka mampu belajar dengan rasa nyaman dan senang. Nomor selanjutnya, apa hukum Pan Learning di Bimba? Hukum Pan Learning di Bimba itu wajib diterapkan karena proses belajar di Bimba itu harus penuh dengan cinta dan kasih sehingga mereka merasakan rasa bahagia ketika proses belajar. Nomor 5, siapa yang harus merasakan Pan Learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan Pan Learning dalam proses belajar di Bimba tentunya yang pertama adalah anak-anak karena mereka adalah poin utama yang melakukan pembelajaran. Mereka harus merasakan senang dan bahagia ketika belajar di Bimba. Tentunya juga mentor sebagai fasilitator juga harus merasakan bahagia karena mereka yang dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa bahagia terhadap anak-anak ketika belajar sehingga Pan Learning itu diterapkan bagi anak-anak serta monitor yang berada di lingkungan Bimba ya. Yang selanjutnya siapa yang harus menciptakan Pan Learning dan sebutkan alasannya. Nomor 6, yang harus menciptakan Pan Learning itu mentor karena mentor itu adalah orang yang mampu menciptakan Pan Learning kepada anak atau suasana bahagia kepada anak. Ketika anak memiliki masalah sebelumnya atau perasaan tidak nyaman ketika di luar kelas, otomatis yang harus menciptakan rasa bahagia dan kenyamanan pada anak ketika di dalam kelas yaitu mentor tersendiri. Yang selanjutnya nomor 7, bagaimana cara menciptakan Pan Learning? Ada beberapa cara untuk menciptakan Pan Learning tersendiri. Salah satunya seperti contoh mengajak anak dialog sehingga anak tidak merasakan jenuh dan juga nervous ketika pertama bertemu dengan mentor. Atau bisa juga dengan cara bernyanyi, dengan ekspresi mentor yang bisa mengajak mereka untuk mengikuti nyanyian serta merasakan bahagia. Ataupun bisa dengan bercerita, berdongeng, dan bermain bahasa Bimba. Selanjutnya nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi apakah Pan Learning atau tidak. Ada beberapa cara
mengevaluasi apakah fun learning atau tidak. Salah satunya menilai yang paling mudah yaitu melihat dari ekspresi yang diperlihatkan oleh anak-anak tersendiri. Apakah mereka itu terlihat menyenangkan ketika belajar, ketika dibimbing itu apakah mereka terlihat senang atau tidak, ataupun apakah motivator itu menikmati proses pembelajaran ataupun tidak. Yang selanjutnya nomor 5. Nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar itu menyenangkan? Proses belajar yang menyenangkan tentunya akan menghasilkan pembelajaran dan motivasi yang tinggi bagi anak, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercipta. Ya, kembali lagi ke tujuan awal dari fun learning untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga motivasi anak dalam belajar itu bisa meningkat. Ada kesadaran tersendiri pada anak untuk belajar dan mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Nomor 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Kebalikan dari yang sebelumnya, jika pembelajaran itu tidak menyenangkan, maka anak-anak akan merasa bosan dan jenuh sehingga tidak ada motivasi yang terbentuk di diri anak-anak untuk mengikuti pembelajaran itu dengan senang hati dan bahagia. Yang kedua, pertanyaan yang bersangkutan dengan small step system. Nomor pertama, apa pengertian dari small step system tersendiri? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Ya, bertahap. Dilakukan secara bertahap, tidak asal melakukan dalam pembelajaran. Nomor 2, mengapa proses belajar itu harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Tujuan dari small step system atau pembelajaran secara bertahap tersendiri yaitu agar proses belajar menyenangkan dan dapat tercipta pembelajaran yang bertahap sehingga semua anak yang mengikuti pembelajaran itu bisa bahagia, senang dan menikmati proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran tersendiri. Karena tidak mungkin menyenangkan, tidak akan terciptanya rasa senang dalam belajar jika proses pembelajaran itu tidak bertahap atau acak-acakan. Yang selanjutnya nomor 3, apa tujuan dari small step system? Ya, tujuan dari small step system itu yaitu untuk menciptakan fun learning atau pembelajaran yang bahagia, yaitu dengan membuat melakukan pembelajaran itu secara bertahap ya. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar small system. Nomor 4 yaitu dengan wajib menerapkan individual system bimbingan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator itu harus mengetahui kemauan anak itu bagaimana, apa yang mereka inginkan, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, sehingga terciptalah suatu pembelajaran yang sangat menyenangkan dan bahagia bagi mereka. Oke, yang selanjutnya nomor 5 itu pertanyaannya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yang terjadi jika small step system ini diterapkan yaitu akan terciptanya pembelajaran yang bahagia atau fun learning itu dapat diterapkan. Karena ketika small step system ini diterapkan, anak-anak akan merasa senang untuk belajar karena pembelajarannya itu
teratur, tidak acak-acakan, sehingga tidak ada paksaan sama sekali untuk anak untuk belajar, karena bertahap, pembelajaran itu secara bertahap, dan kita sebagai mentor pun akan mengetahui kemampuan mereka sampai di mana, tidak memaksakan kemampuan mereka sama sekali, sehingga mereka pun akan sangat bahagia dan menyenangkan ketika belajar. Lalu nomor selanjutnya itu bagaimana jika small step system ini tidak dilakukan atau diterapkan, maka akan terjadinya pembelajaran yang acak-acakan, sehingga sulit bagi anak-anak pun untuk bahagia atau senang dalam mengikuti pelajaran tersebut. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaannya.